Dodi Kori Pratama, Pak. Panjang sekali ya. Terus panggilannya apa? Dodi. Boleh, Pak. Ya gini. Sebenarnya saya ini sudah ditunggu sama bapak-bapak untuk ikut pengajian di kampung sebelah. Kalau namu ya bilang-bilang dulu lah. Oh, iya, ini saya ndak maksud iki, Pak. Mendadak gitu. Ini nggak apa-apa. Terus maksud ente kesini apa ya? Saya bermaksud mau melamar Agnia, Pak. Ki putri Bapak. Melamar? Nggak bilang-bilang. Aku nggak kenal dia ya. Nggak kenal. Begini Om, Pak. Saya memang belum pernah ngobrol sebelumnya dengan Agnia, tapi aku yakin saya mau membina rumah tangga dengan Mbak Agnia ini. Iya, masalahnya putri saya ini juga aku yakin nggak kenal sama ente. Iya, maka dari itu Pak, saya datang ke sini ya mau memperkenalkan diri gitu. Kamu tahu anak saya dari mana? Kita memang sebelumnya pernah bertemu, Pak. Kenal? Masih ngeblur ya? Ente ini nekat banget ya. Tahu dari mana rumah saya? Google? Apa Facebook? Oh, enggak Pak. Alhamdulillah Mbak Agnia ini enggak mengumbar informasi pribadi di jaring sosial. Ya itulah salah satunya yang membuat saya tertarik gitu Pak. Saya dapat informasi dari sahabatnya Mbak Agnia ini, Mbak Hana itu loh. Oh, Mbak Hana, pantesan waktu itu si Hana cie-ciein aku. Ternyata karena Mas ini toh Pangeran Tampan yang bilang Hana. Hah? Silakan dilanjut ya. Iya. Sebenarnya niat kamu nih bagus. Nggak pakai acara pacar-pacaran, langsung melamar anak saya. Oh, gentle. Saya dulu lah. Oh. Saya dulu ngelamar mamanya Nia. Juga begitu. Nggak pakai pacar-pacaran, langsung lamar. Cuma gini ya, kalau nanti dalam perjalanan mendapatkan keburukan dari anak saya, apa nggak ngerasa ilfil? Wah, ya kalau saya cepet ilfil gitu Pak karena keburukan seseorang, ya saya ndak nikah toh Pak. Ya kan nggak ada manusia yang sempurna gitu Pak. Ya insya Allah saya dan Agnia ini bisa saling menyempurnakan gitu. Pede banget ente. Iya Pak, wong muslim ya harus pede toh. Kalau ternyata Agnia, anak saya ini ya, nggak bisa masak, terus males beberes rumah, hobinya aneh-aneh, tidur lah, tidur pagi lah, kentut di mana-mana, Ayah, macam-macam lah. Insya Allah Pak, itu saya siap. Gini, agama kamu bagus. Kamu sudah hafal berapa surat dari Al-Quran? Insya Allah juz 30 hafal Pak. Walhamdulillah. Kirain 30 juz. Terus hadis hafal berapa ini? Wah kalau hadis ya ndak hafal banyak, tapi yang menjadi rujukan fikih insya Allah saya hafal Pak. Subhanallah. Cocok nih berarti jadi imam. Ente sholat subuh hari ini jam berapa?
Alhamdulillah on time Pak. Di mana? Di kosan. Ente bilang on time, tapi di kosan ya. Nggak ke masjid sekalian aja. Ya, saya ini masih karyawan Pak. Jadi kalau subuh-subuh begitu sudah harus berangkat kerja. Kalau enggak ya macet Pak di jalan. Gini Dad, saya ini tipe orang yang nggak peduli dengan apa yang orang omong. Jadi kalau ente mau nikah dengan putri saya, minggu kapanpun saya terima. Mau nikah dengan hanya ngajak orang tua ente, kerabat dekat saja, welcome, saya terima. Asal ente istiqomah dan mau jadi imam yang baik buat anak saya. Insya Allah Pak, saya siap. Tapi ada syarat, nggak gampang. Ada syarat yang ente harus penuhi. Ya. Iya. Dalam kurun waktu 40 hari ke depan, ente harus sholat subuh berjamaah di masjid on time dan tidak pernah putus. Susah ya Pak. Ya, insya Allah. Cuma itu permintaan saya. Gimana nih ya? Kalau aku ikut ayah, kan ridhonya ayah, ridhonya Allah. Iya, iya Pak. Insya Allah saya siap. Wih, calon pemilik perusahaan jam segini baru datang. Disuruh ke ruangan bos tuh. Kenapa, Dot? Tumben telat kamu hari ini. Saya sholat subuh dulu Pak tadi. Saya juga salat subuh tadi pagi. Tapi saya bisa kemari sampai jam 8 pagi. Saya sholat di masjid Pak. Oh, pantas. Saya juga dulu begitu. Kita ini harus hidup realistis. Dan perusahaan kita multinasional. Gak akan bisa terima alasan kamu barusan. Mulai besok, kamu tidak akan lagi yang namanya telat. Oke. Assalamualaikum Mbak. Iya mas, waalaikumsalam. Nyari siapa Mbak? Enggak mas. Oh potong enggak? Ah, Udah kenalan belum? Ini yang gue ceritain kemarin. oh, Namanya Ratih. oh. Iya. Mbak, ini jangan mau lo lama-lama dideketin sama si Angga. Gak asik lu, Dot. Yuk. Gue cabut, Dot. Enggak, ojo boncengan lo. Saya bawa motor sendiri kok mas. Ah iya, Sih. C. Tuh, rasain. Widih, karyawan teladan akhirnya sampai juga. Nggak sekalian lo nanti nunggu waktu makan siang. Tadi yang diomongin si Wahab memang sungguh kelewatan, Dok. Tapi kalau dipikir agak benar juga sih.
Kalau kamu dibiarkan nanti, karyawan yang lain akan ikut masuk siang. Maaf, Pak. Ingat loh, kamu ini punya tanggung jawab sama masyarakat dan sama customer. Saya nggak mau kamu menjadi orang yang nggak amanah. Bukan begitu, Pak. Bukan begitu gimana? Ada amanah lain yang harus saya jaga. Dot. Kamu itu harus belajar prioritas. Saya nggak mau kehilangan anak muda yang kompeten seperti kayak kamu. Makasih, Pak. Ingat, kedisiplinan kamu menjadi alasan saya untuk mempertahankan kamu, Dot. Udah datang telat, sekarang di kantor nggak produktif. Sebentar. Kayaknya nggak ada tulisan kantor ini punya lu deh. Mas Wahab nih bisa aja. Saya juga minta maaf loh. Udah buat Mas Wahab jadi ndak produktif kayak saya. Wah, dari tadi ngomentarin saya terus. Terus enggak? Si Rati minta dinikahin? Iya, Li. Masih juga umur segitu. Lagian kalau minta dinikahin ya, minta bantuan aja sama abangnya. Abangnya tuh ulama tuh. Apa? Ulama kondang. Iya, ustad-ustad tajir gitu, usahanya banyak. Jamaahnya banyak. Ini minta duit, banyak. Tapi kan bonyok. Jadi, Dad. Apa kabar? Lemes banget. Tumben udah pulang, Dad. Lemes gitu lagi mukanya. Ya, lagi puyeng ini aku, Li. Masalah di kantor. Kamu tuh kalau lagi mangan gitu ya, Mbok, jangan sambil ngobrol. Bang, kenapa? Mau udah dalilnya nggak boleh? Ya bukan masalah dalil, etikanya itu loh. Minta dihormatin lu namanya. Oh, bukan. Gue kasih tau ya, makan sambil ngobrol tuh ada sulit. Nah, tuh. Minum. Tak. Minum, Li. Oh, wis dikandani. Ngeyel toh. Keselak tenan kowe. Oh. Gue yang salah, maaf. Assalamualaikum. Bismillah. Widih. Assalamualaikum. Hah? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini, Pak. Loh, kamu resign, Dot? Bismillah, Pak. Cuma gara-gara sholat subuh di masjid? Oh ya bukan, Pak. Ya karena saya ndak mampu mempertahankan kompetensi saya. Bapak benar, saya harus tahu prioritas. Dot, kamu ini masih bisa naik karir kamu loh di sini. Ya, prioritas saya saat ini bukan karir, Pak. Lagi pula, saya ndak mau tuh digaji penuh, tapi datangnya terlambat terus. Kalau kamu mengundurkan diri begini caranya, saya tidak akan memberikan pesangon buat kamu, Dot. Iya, ndak apa-apa, Pak. Saya sudah yakin. Sekarang apa sih yang menjadi prioritas buat kamu, Dot? Saya mau memenuhi amanah saya yang lain, Pak.
Dodi? Ustadz? Loh, kok bisa kesini? Iya, ini habis ngurus dagangan. Wah, dagang ya sekarang. Kerjaanmu gimana? Saya sudah resign, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dot, ikut saya. Kemana Pak Ustadz? Ayo ikut, ayo. Ayo. Ya. Nah, sini Dot. Bismillah. Saya sama istri saya lagi ngerintis bisnis konveksi nih. Wah, Masya Allah Ustadz. Keren banget loh. Alhamdulillah lagi banyak orderan. Kamu kuliahnya bisnis informatika kalau nggak salah ya? Iya Ustadz. Nah, bisa bantu saya ya? Kamu ngurusin manajemen informasinya. Jadi nanti orderan bisa via HP aja. Ngecek stok, ngecek jahitan. Ya semuanya via HP aja. Gimana? Wah, ya saya mau banget Pak Ustadz. Ya, insya Allah lah saya siap. Tapi saya nggak bisa gaji kamu segede perusahaan kamu kemarin. Wah, biar apa-apa Ustadz. Anggap aja biaya dulu Ustadz ngajarin saya ngaji. Nggak bisa gitu. Nanti saya ditanyain Allah karena nggak gaji kamu. Berniaga itu ada hukumnya. Nah gini, gimana kalau saya gaji kamu UMR plus 20% bagi hasil? Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Oh iya Kak. Udah, latazan ya. Jangan bersedih. Seorang muslim itu nggak boleh gampang nyerah. Afwan Ustadz. Oh, Angga. Tak kira sapa. Ono apa to? Dot, lu rajin sholat subuh, kan? Iya. Insya Allah. Mantep. Mulai besok pagi lu bangun gua subuh ya? Ya. Piye iki? Bismillah. Gak. Wes subuh iki, katanya pengen sholat subuh. Gak. Angga. Wes Ben. Orangnya tenang. Astagfirullahaladzim. Susah banget iki. Oh. Aduh, telat aku. Ya Allah, maafin hamba-Mu ini ya Allah. Ayo. Gila kayak. Iki wes komat gak? Ayo. Ayo. Panas sih, Dot. Ya, ayo. Sakit. Wudu. Ayo sekarang wudu. Apa tak tinggal? Iya, Dot. Jangan tinggalin gue, jangan sampai gue tidur lagi, Dot. Ayo, aku ditinggal iki ya. Iya. Ayo. Suwemen.
Udah, Dod. Wes takdir terakhir enggak? Ya udah, soal sini aja. Iso kata nikah ki aku. Hubungannya apa, Dod? Ayo wes lah. Maaf, Dod. Ya. Kalau jodoh ndak kemana lah. Kenapa, Dot? Hah? Enggak, Ustaz. Dot, ikut saya. Mana, Ustaz? Ayo. Oh, jadi gitu. Ya gitu, Ustaz. Oh, saya lemes banget ini. Bos 30 hari ya. Oh, sekarang jadi 0 lagi. Bagus kan? Loh, aku bagus, Ustaz. Ya sekarang kalau di total, jadi kamu udah 70 hari berturut-turut sholat jamaah subuh di masjid. Iya, tapi ya ayahnya itu. Dot, ingat niat kamu. Sekarang bukan masalah menang atau kalah. Waktu kamu ngelamar dia pasti udah siap untuk ditolak kan? Terus sekarang kenapa kamu jadi takut? Ya karena ada harapan itu. Nah, harapan itu kan dari Allah. Yang ngabulin juga Allah. Ya udah, kita serahkan aja sama Allah. Yang penting kita udah berusaha yang terbaik kan? Iya, tapi sekarang yang bilang gak ada harapan siapa? Harapan akan selalu ada bagi orang yang berusaha dan berdoa. Ikhtiarmu udah maksimal. Tinggal minta sama Allah, bukakan hati ayahnya Agnia. Jadi gimana, Dot? Afwan ini, Pak. Saya udah gagal ini menuhin syarat dari Bapak. Kok bisa? Iya, di hari ke-30 itu saya ngebangunin subuh teman saya. Terus? Ya, dianya telat, Pak, bangunnya. Jadi ya saya kesel awal-awalnya, tapi gimana? Lalu? Ya karena dia saudara saya juga, Pak. Sesama muslim kan kita harus saling membantu. Dia lagi ingin mendekatkan diri dengan Allah, ya harus saya bantu toh, Pak. Terus temanmu itu sekarang rajin sholat subuhnya di masjid? Alhamdulillah, Pak. Nggak putus-putus sholatnya. Tapi kamu gagal jadinya. Sebenarnya, Dot, sholat subuh berjamaah di masjid tepat waktu berturut-turut itu sangat-sangat berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau saja seluruh umat Islam yang laki-laki, mobil khusus yang laki-laki, mereka berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah on time, maka ini tanda-tanda kejayaan Islam akan bangkit kembali. Maksudnya, Pak? Ente melebihi ekspektasi saya. Saya minta ente sholat subuh di masjid berjamaah on time tanpa putus. Lalu ente melakukan hal yang luar biasa, ngajak orang dakwah untuk sama-sama sholat subuh. Ini luar biasa. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha. Ente kebagian juga pahalanya. Iya, kebagian juga pahalanya. Tapi maksudnya apa ya, Pak? Maksudnya ente bawa orang tua ente ke sini, lamar dengan resmi anak saya. Loh, jadi saya ini, kamu gimana?
insya Allah ya. Alhamdulillah. Makasih Pak. Terlambat lagi karena asik bermimpi melintasi subuhku. Berjuta malas lalu memelukku, buatku terlelap. Bisik hati ini terus merayu membujukku. Rati, Mas Dodi, kenapa Mas? kamu enggak apa-apa? Iya Mas. Ya kalau jodoh pasti enggak kemana kok. Sebentar ini saya mau nanya, kamu adiknya Ustadz Sabta? Oh, ini saya mau ngasih ini. Jadi saya bulan depan mau menikah, Mbak. Jadi tolong kalau ada waktu datang ya bareng Ustadz Sabta. Oh ya, kalau enggak keberatan, tolong kasih tahu itu si Angga juga. Habis saya SMS, saya telepon enggak bisa ya. Kayaknya nomornya ganti, Mbak. Iya Mas, insya Allah saya sampaikan. Terima kasih ya. Izin, Mbak. Sami-sami. Membujukku mengabaikan perintahnya untuk kembali tidur. Bismillah, ku beranikan diri melawannya. Ku basuh wajah bersuci karenanya, memenuhi panggilan. Iya Dot, gimana enaknya ya? Kamu itu loh nggak ada-ada aja ngasih kejutan segala. Iya, maksud gue itu biar dia ngerasain juga rasanya deg-degan. Ya pas gue pertama kali ketemu sama dia, sama keponakannya masa. Makasih loh. Makasih loh bunda sayang. Cie, pakai sayang-sayangan. Ini tuh namanya lagi mupuk cinta, bro. Iya, makasih Mbak. Oh ya Dot, gimana jadinya? Ya wes lah, itu bentar lagi juga datang tuh yang lebih ahli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini orangnya. Oh, alhamdulillah ya. Jadi gimana? Kamu udah siap kan? Insya Allah Ustadz, kan sekarang lagi belajar juga sama yang profesional. Walah, profesional dari mana? Kamu sendiri gimana, Ra? Udah siap belum? Ra? Iya Kak, insya Allah Kak. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Nggak dikunci kok Kak. Kenapa Kak? Kata Kak Sabta, kamu lagi galau ya? Galau? Enggak ah. Beneran? Kak, aku takut nikah. Takut kenapa? Kak, nikah itu perubahan besar.
komitmen, bertanggung jawab. Pokoknya semuanya berubah deh, Kak. Aku nggak tahu apa ini yang sebenarnya aku cari. Oh, sindrom takut jelang nikah nih ceritanya. Nanti kalau nikah jadi nggak bisa berkegiatan, nggak bisa nongkrong sama teman-teman, berkarir. Pokoknya semuanya berubah deh, Kak. Kata siapa? Kakak nggak gitu ah. Kakak kan nikahnya sama Kak Sapta. Kak Sapta kan takut sama kakak. Kalau Angga nggak takut sama aku? Angga pasti takut. Tapi bukan sama kamu. Sama Kak Sapta? Bukan. Sama Allah. Menikah itu bukan suami yang mengabdi sama istri atau istri yang mengabdi sama suami, Ra. Menikah nilainya jauh lebih tinggi dari itu. Apa? Menikah itu dua orang yang menjadikan Allah sebagai saksi cinta mereka, mengabdi bersama demi mencapai ridho Sang Kuasa. Tapi kalau Angga nggak gitu? Percaya sama Allah, Ra. Ketika kita percaya sama Allah, maka nggak ada yang bisa bikin kita kecewa.